Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang kalau mau sukses itu kita harus jadi orang yang peka, ya. Jadi dulu ketika saya kuliah itu saya kan getol banget dan seneng banget tentang ilmu pengembangan diri gitu ya. Saya mau sukses di usia muda dan saya mau jadi orang yang dewasa kayak gitu. Dan dari situ saya ikut berbagai macam training untuk bisa sukses di usia muda. Dan salah satu training yang saya ikuti itu adalah namanya training NLP. NLP itu singkatannya Neuro Linguistic Programming. Ibaratnya gimana kita bisa menggunakan otak kita gitu ya untuk bisa jadi produktif dan jadi orang yang berdaya gitu. Nah, ketika saya mengikuti training NLP itu ada beberapa prinsip yang sangat bermanfaat buat saya. Jadi prinsip yang pertama itu adalah there is no failure, only feedback ya. Jadi dalam hidup ini itu tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah feedback. Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus peka sama feedback-feedback yang ada ya. Dan saya ingat juga waktu itu ketika saya ikut training tersebut, ada satu sesi di mana kita diminta untuk melatih kepekaan kita ya. Jadi exercise-nya itu saya berhadapan dengan orang lain, terus saya mengobservasi apa perubahan gerakan yang terjadi pada orang tersebut. Apakah tangannya bergerak ataukah mungkin micro movement kecil kayak misalnya mata berkedip atau sedikit alisnya sedikit bergerak. Nah itu kita harus peka dengan hal-hal itu. Nah terus ketika saya mengikuti training tersebut, saya diberikan pemahaman bahwa yang pertama kepekaan itu ya ketika kita mengobservasi orang lain itu akan bermanfaat buat kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan hal yang lain adalah kita juga bisa menjadi lebih peka terhadap suatu hal sehingga kita bisa melakukan adjustment ketika suatu hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi di sini poinnya adalah kita harus peka nih sama yang kita lakukan itu efektif atau enggak sih gitu. Karena banyak orang itu dia mau mencoba untuk melakukan hal yang sama terus-menerus tetapi berharap hasil yang berbeda. Nah, itu adalah suatu hal yang impossible gitu. Dan kalau kata Albert Einstein, dia bilang bahwa seseorang yang mengharapkan hasil yang berbeda tapi tindakannya selalu sama, itu adalah definisi dari insanity ataupun orang gila kayak gitu. Maka dari itu kita harus peka sama hasil yang kita dapat dari action kita dan kita bisa memberikan adjustment untuk strategi-strategi yang akan kita ambil ya. Nah, biar lebih jelas mungkin saya akan memberikan beberapa konteks di sini. Misalnya contoh sebagai content creator gitu. Mungkin kita udah sering posting, kita udah sering ngelakuin banyak hal untuk bikin konten kita gitu ya, untuk lebih menarik dan lain-lainnya. Nah, seringkali orang itu hanya melakukan yang dia suka gitu. Misalnya, oh aku kan sukanya bikin karosel, ya udah deh aku bikin karosel aja, bikin terus. Tapi peningkatan atau pertumbuhan followersnya misalnya begitu-begitu aja. Nah, maka dari itu kita harus peka tuh. Kalau misalnya kita udah ngelakuin banyak hal tapi hasilnya gitu-gitu aja, ya berarti apa nih yang harus diubah? Mungkin kita bisa coba Reels misalnya ya. Atau mungkin kita bisa coba di YouTube misalnya. Nah, kita harus bisa nyoba kayak gitu. Dan ini yang waktu itu ketika pertama kali saya bikin podcast, saya pun pakai juga strategi ini. Jadi dulu itu kan saya punya YouTube yang sekarang emang udah lumayan sih 11.000 subscribers kayak gitu. Tapi karena udah lama nggak diupdate, akhirnya dari algoritma YouTube kayaknya udah nggak peka lagi itu sama konten-konten saya, Pak. Nah, akhirnya di tahun 2020 ketika pandemi waktu itu, akhirnya saya coba ngetes nih konten yang sama. Saya ada yang publish di YouTube, ada yang publish di podcast. Terus saya tes selama 30 hari dan dari situ saya lihat data, ternyata pertumbuhan di podcast itu jauh lebih tinggi dibandingkan di YouTube. Akhirnya dari data tersebut
saya membuat keputusan, oke, saya fokus di podcast. Jadi selama 4 tahun ini saya fokus di podcast gitu sampai sekarang. Dan kita mau jalan di tahun yang kelima nanti di bulan Februari 2025. Nah, dan dari situ saya juga mendapatkan banyak beberapa penghargaan lah dari Spotify seperti itu. Dan podcast saya juga konsisten ada di top 10 gitu. Di tahun lalu bahkan sempat di ranking 1 kayak gitu. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut bisa saya capai? Salah satunya adalah kepekaan tadi. Kepekaan di mana saya coba ngetes di platform yang berbeda, hasilnya gimana, terus saya ubah yang works, terus secara konten pun juga, kalau kamu mungkin ngelihat episode awal saya, itu lebih banyak ngebahas tentang ada yang HRD, ada yang tentang ghostwriting, pokoknya random banget kayak gitu. Nah, tapi dari situ saya belajar mana sih yang disukai, mana yang nggak disukai, dan selanjutnya saya melakukan ke hal-hal yang lebih banyak pendengarnya, yang pendengar saya suka gitu. Terus yang orang-orang nggak suka, kayak misalnya konten-konten terkait HR, ya udah saya nggak bikin lagi gitu sampai sekarang. Nah, jadi diperlukan kepekaan untuk kita bisa mencapai tujuan kita, ya. Nah, satu lagi contoh yang mau saya kasih adalah yang saya rasakan beberapa waktu belakangan ini, yaitu adalah kita juga harus peka terhadap kesehatan kita kayak gitu. Jadi beberapa waktu belakangan ini mungkin sekitar 2-3 bulan belakang saya sempat kayak badan ngedrop, saya sakit, pilek, flu, akhirnya nularin ke anak, akhirnya malah sakit ya gitu kan. Malah kalau anak sakit kan udah rasanya beda gitu ya. Dan dari situ saya jadi peka nih, ada hal yang harus saya ubah agar saya bisa jauh lebih sehat. Yang pertama adalah saya harus mendengarkan tubuh saya. Saya harus peka sama tubuh saya. Saya nggak boleh terlalu memforsir, oh aku harus workout nih besok kayak gitu. Tapi kalau badannya emang nggak memungkinkan atau lagi nggak fit, ya nggak usah dipaksa kayak gitu. Karena pekerjaan saya pun itu cukup jauh, di mana saya tuh harus kantor saya tuh di Gading Serpong, sedangkan saya tinggal di Jakarta Timur. Itu perjalanan jauh banget. Pergi itu bisa 1,5-2 jam misalnya. Pulang pun juga seperti itu gitu. Jadi kalau dipaksakan kayaknya kurang wise gitu, kurang bijaksana. Yang jadi lebih baik saya mendengarkan tubuh saya. Ini bisa dibuat workout atau enggak gitu. Jadi itu pembelajarannya. Dan juga ketika saya merefleksikan polanya ketika saya sakit, itu seringkali sakitnya itu habis kalau misalnya hari sebelumnya itu basket. Jadi kalau misalnya contoh hari Rabu gitu ya, itu ada basket kantor malamnya, terus basket kecapean, besok pagi harus berangkat pagi lagi. Nah itu dimana momen-momen tubuh saya drop, akhirnya bisa nularin. Nah maka dari itu sekarang kalau main basket saya tidak terlalu yang diforsir banget. Tetap yang utama adalah saya harus menyisakan energi saya biar saya nggak ngedrop gitu. Nah hal-hal tersebut itu saya dapetin ketika saya peka sama apa yang terjadi gitu. Dan puji Tuhan sekarang udah lebih fit, keluarga lebih fit juga, lebih sehat kayak gitu, karena saya mengubah strategi-strategi saya tadi ya. Jadi dalam konteks apapun, dalam pekerjaan ataupun dalam kesehatan, dalam hal apapun, kita harus peka sama hasil yang kita miliki. Kalau misalnya hasil tersebut memang belum srek di kita, ya berarti kita harus ubah strateginya ya untuk kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Oke? Jadi kita harus peka terhadap diri kita dan hasil yang kita dapat. Oke? Nah, semoga bermanfaat, dan buat kamu yang mau belajar lebih lanjut untuk bisa sukses di usia muda, untuk bisa mengatasi berbagai macam kegalauan tentang kehidupan, kamu bisa dapetin ebook Quarter Life Crisis Playbook ya. Kita lagi ada promo Ramadan yang harganya sangat spesial, dan ibaratnya seperti kamu traktir kopi saya aja. Jadi kamu bisa baca ebooknya, bisa dapetin ilmunya untuk bisa mengatasi kegalauan dalam hidup. Saya bahas
berbagai macam topik di sana ya. Silakan masuk ke selfdev.id/ebook ya, atau kamu bisa juga langsung klik link yang ada di deskripsi untuk bisa dapat ebooknya. Oke?